semuanya, kembali lagi di drama Snowdrop episode 10. Dramanya semakin menegangkan. Sebelumnya, para Sandera ini ingin kabur. Hampir berhasil tapi Dr. Kang datang membawa remote bomnya. Si Guang Tai nggak sabaran, akhirnya dia membuka pintu dan bomnya meledak. Kang Mu dibohongi, rupanya tidak seluruh asrama dipasang bom, hanya bagian tertentu saja. Pinter juga Suho. Keadaan kacau ini langsung dikuasai tim Suho. Penyamaran Dr. Kang selama 17 tahun akhirnya terbongkar. Ngenes banget ya. Bun Ok dan anak Pak Satpam ini masih aja ributin uang itu. Padahal mereka semua udah gagal kabur. Dasar ya dua orang ini. Di saat Suho dan kamera Ju memeriksa yang lain, Dr. Kang menjaga para sandranya. Dia gemes banget sama Yongro. Apalagi karena Yongro karakternya pemberani. Hampir ditembak sama Dr. Kang, untung aja dihalangi sama direktur asrama. Kamera Tli masih hidup, tapi pendengarannya rusak karena ledakan bom tersebut. Terus mereka juga ngecek jendela kantin. Tim SWAT yang di luar sama sekali tidak menembak dan tidak masuk ke asrama, karena tidak ada perintah dari Nam Tail. Bun Ok ini memang nyebelin banget ya. Padahal yang sembunyiin tas itu adalah dia, tapi dia memfitnah anak Pak Satpam. Ya ampun, Bun Ok. Dr. Kang pergi untuk mengobati kamera Tli. Di sini Suho benar-benar kecewa sama para sandera. Awalnya dia memang tidak mau menyakiti mereka, tapi ulah kabur mereka ini membuat Suho lebih kejam. Pak An sibuk melaporkan keadaan ke media. Di sini ada anak presiden yang suka mabuk-mabukan dan nyabu bersama temannya. Ini pemeran baru guys. Di samping itu, Changsu emosi dan khawatir dengan keadaan putrinya. Dia nggak percaya sama Nam Tail. Akhirnya dia datang lagi ke TKP. Nam Tail kembali memarahi Suho karena keadaan semakin kacau setelah ledakan itu. Suho sudah menceritakan sebab terjadinya ledakan, tapi Changsu tidak peduli. Changsu meminta putrinya dikeluarkan, tapi posisinya sangat sulit. Bagi tim Suho, putrinya perisai terakhir mereka. Sementara bagi tim Nam Tail, putrinya harus tetap disandra agar masyarakat tidak mengetahui niat busuk pemerintah. Kasihan juga ya lihat posisi Changsu, karena rencana ini dia harus mengorbankan dua anaknya. Dr. Kang juga tidak suka dengan cara selatan, karena mereka melakukan ini juga ada sebabnya. Aduh, jadi tegang ya keadaannya. Hanya Suho yang jadi penengah di situasi ini. Untuk menenangkan Changsu, Suho akan memperlihatkan Yongro lewat jendela. Sementara itu, kamera Ju memukuli Guang Tai dan Byung Tai yang sudah menguncinya di basement. Yongro nggak tega, dia meneriaki kamera Ju. Aduh, suasananya buat emosi terus. Yongro mulai benci sama Suho. Dia pun melempar kalung pemberian Suho. Sakit hati Suho liatnya. Changsu akhirnya sedikit lega melihat putrinya masih selamat. Suho bersembunyi di samping jendela. Haru campur tegang guys. Kamera Ju menembak ke arah Yongro karena dia hampir membuka identitas Dr. Kang. Suho langsung melindungi Yongro. Tim SWAT yang di luar pun membalas tembakan ini. Jadilah tembak-tembakan. Suho kena tembakan di lengannya. Dia juga memarahi Yongro karena tidak ikut perintahnya. Padahal niat Suho itu mau lindungi Yongro dari tembakan kamera Ju. Akhirnya Dr. Kang yang menampar Yongro. Kalau udah gini Suho bakalan sulit buat belain Yongro lagi. Antara cinta dan emosional. Bukannya mereda, Changsu kembali emosi karena tembakan tadi. Nam Tail masih sempat-sempatnya bilang kalau Changsu akan mendapat simpati dari masyarakat. Langsung ditonjok sama Changsu. Nah, rasain tuh Nam Tail. Akhirnya, gemes banget dari kemarin sama Nam Tail. Dia sama sekali tidak memikirkan perasaan Changsu sebagai ayah yang mengorbankan dua anaknya. Orang tua para mahasiswi juga khawatir dengan keadaan anak mereka. Media yang menyiarkan ini terus menekan pemerintah bertindak cepat. Tapi yang ada Nam Tail menyuruh Suho merekam para sandranya agar orang tua yang di luar tenang. Suho memanfaatkan keadaan ini agar Kang Hanna membawa bukti rekaman itu. Tapi Dr. Kang tidak setuju. Dr. Kang tidak suka Suho selalu meragukan negara mereka. Mereka berdua jadi berbeda pendapat.
Suho ingin mengetahui apa rencana utara dan selatan yang sebenarnya. Dokter Kang tidak peduli dengan rencana itu. Yang dia ikutin hanya perintah dari utara, sekalipun itu mempertaruhkan nyawa sendiri. Karakter mereka emang sama-sama keras. Kemudian Kang Mu dan direktur dibawa menghadap Dokter Kang. Dokter Kang kesal karena kejadian ini penyamarannya terbongkar. Dia berencana akan menghabisi semua sandera demi menutupi penyamarannya. Kang Mu dan direktur diikat di basement bersama Yungro. Suho juga kesal sebenarnya, karena kecerobohan mereka nyawa para sandera terancam. Padahal niat Suho ingin mereka semua keluar dengan selamat dan tim Suho kembali ke utara. Kalau udah Dokter Kang yang memimpin, dia sulit untuk melindungi mereka. Posisi Suho sangat sulit sekarang. Direktur dan Kang Mu membujuk Suho agar berpihak ke mereka. Aduh, pilihan yang rumit. Apalagi Yungro udah membuatnya kecewa berkali-kali. Terus Suho juga kasihan sama timnya sendiri. Dia terharu melihat kamera Lee yang sekarang tidak bisa mendengar. Suho tetap melawan Dokter Kang dan dia ingin Kang Hana masuk membawa rekaman itu. Dokter Kang memberi tembakan peringatan tepat di atas kepala Suho. Deg-degan sama adegan ini guys. Suho tetap lanjut dengan rencananya. Dokter Kang akan membuat Bun Ok untuk mengawasi para sandera dan kamera Ju disuruh mengawasi Suho. Gimana sih timnya udah gak akur? Kamera Ju sebelumnya ada perintah dari wakil utara untuk menghabisi Suho jika berkhianat. Dokter Kang jadi penasaran kenapa wakil utara kasih perintah seperti itu. Wakil utara semakin mendesak ayah Suho untuk membunuh para sandera demi menutupi penyamaran Dokter Kang. Si wakil ini juga tidak peduli dengan perasaan ayah Suho yang mempertaruhkan nyawa anaknya sendiri. Katanya utara akan menganggap kematian tim Suho kematian paling terhormat. Padahal masih ada cara keluar dengan selamat. Bun Ok awalnya menolak perintah Dokter Kang. Karena dulu kakaknya juga meninggal setelah berpihak dengan mata-mata utara. Dia takut nasibnya sama seperti kakaknya. Tapi Dokter Kang meyakinkannya kalau orang-orang yang di luar tidak akan tahu dia berada di pihak utara. Artinya Dokter Kang akan membunuh semua sandera. Bun Ok sempat ragu, terus dia ingat telepon direktur yang dia sembunyikan. Kira-kira apa rencana Bun Ok nanti ya? Direktur asrama dulu adalah orang yang dipaksa mengaku sebagai mata-mata oleh Pak An. Semenjak itu dia mengikuti semua perintah dari ANSP. Padahal itu semua bertentangan dengan hati nuraninya. Rupanya direktur korban yang tertindas. Bun Ok tampil beda untuk menjaga para sandera. Sekarang Bun Ok merasa hebat dan dilindungi mata-mata. Dia menggunakan keadaan ini untuk membalas orang-orang yang tidak dia sukai, termasuk Hyeryung. Bun Ok menampar Hyeryung dan mengancamnya dengan pistol. Kebencian Bun Ok inilah yang dimanfaatkan Dokter Kang. Dia juga merasa bangga udah mencuri barang-barang mahasiswa selama ini. Bener-bener gemes banget sama Bun Ok. Kang Hana hanya membawa kamera dan rekaman itu. Dia langsung disuruh keluar sama Suho. Setelah rekaman itu diputar, Suho langsung berpikir kalau membunuh timnya itu bukan perintah dari ayahnya. Di situasi ini tidak ada yang bisa dipercaya guys. Semuanya memiliki maksud tertentu. Suho memastikan apakah ayahnya masih sebagai direktur utara. Namun tiba-tiba Dokter Kang datang. Dia pura-pura cari alasan lain. Sementara itu Chang Sung menelpon utara untuk membebaskan putrinya. Ternyata yang angkat teleponnya itu wakil utara. Malah diminta uang tebusan dalam 3 hari. Wow. Suho juga udah dapat perintah untuk menghabisi para sandera sehari sebelum pemilihan. Suho jadi bingung. Di sisi lain dia merasa ayahnya menelantarkannya. Tapi dia juga tidak mau mati sia-sia. Rupanya ada fakta baru guys. Suho bukanlah anak kandung dari direktur Lim Ji-rok. Waktu kecil Suho meminta tolong dan rela membayarnya dengan cara mengabdi kepada direktur Lim Ji-rok. Pantesan Suho pernah bilang kalau hanya adiknya harta berharganya.
Di akhir episode ini rupanya Suho memilih berpihak ke tim Kang Mo. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Pasti dokter Kang gak tinggal diam, apalagi Kameradzu. Jadi penasaran kan? Kita akan saksikan di episode 11. Thank you for watching and see you on next video. Bye-bye.